Sejarah mencatat, Gajah Mada adalah Mahapati Amangkubumi, mumpuni, dan berjasa besar pada Majapahit. Bahkan, nama besar Gajah Mada di beberapa daerah lebih dikenal daripada raja-raja Majapahit, termasuk Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara sendiri. Karena jasanya, Profesor Muhammad Yamin menyebut Gajah Mada pahlawan persatuan Nusantara. Boleh jadi konsep negara kepulauan Indonesia saat ini adalah visi dari Gajah Mada di tahun 1300 Masehi, sekitar 7 abad yang lalu. Di balik ketenaran, keunggulan, serta kecemerlangan di bidang ilmu politik, pemerintahan, hukum, serta kanuragan, namun sampai saat ini asal-usul, jati diri, dan akhir hayat Gajah Mada masih menjadi teka-teki. Gajah Mada muncul dalam sejarah saat menjadi begel atau kepala pasukan Bayangkara, yaitu satuan pengawal Raja Jayanegara. Gajah Mada mampu menyelamatkan Raja ke Bedander karena ada pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti. Bahkan dengan segala daya upaya dan kepiawaiannya, Gajah Mada mampu mengatasi pemberontakan dan mengembalikan Prabu Jayanegara ke Dampar Kencono, tahta Majapahit. Menariknya, tidak mungkin bila Prabu Jayanegara mempercayakan keselamatannya kepada seorang Gajah Mada yang tidak diketahui asal-usulnya. Ibaratnya, tidak mudah dan tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi bagian, apalagi pimpinan Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden, bila tidak memiliki track record yang luar biasa dan istimewa. Babat Gajah Mada yang digubah di Bali menguraikan Gajah Mada berasal dari pertapaan Lemah Tulis. Ibunya bernama Nari Rati yang bersuamikan Empu Suradharma Wiyasa. Kemudian keduanya disucikan atau dijadikan pendeta oleh gurunya, yaitu Empu Raga Runting di Lemah Surat atau Lemah Tulis. Setelah disucikan, nama mereka berganti menjadi Empu Suradharma Yogi dan Patni Nari Rati. Namun Dewa Brahma terpesona dengan kecantikan Nari Rati sehingga menanam benih dengan cara memaksanya. Akhirnya suami istri ini pergi meninggalkan wilayah Lemah Tulis. Mereka mengembara sampai berbulan-bulan dan tiba di kaki Gunung Semeru. Di desa Mada lahirlah sang jabang bayi laki-laki yang akhirnya diasuh oleh kepala desa Mada. Kedua orang tuanya melanjutkan bertapa di Gunung Pelambang. Kelak si bayi akan menjadi orang besar yang dikenal di seantero Nusantara. Menurut arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar, ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Bagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Bagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara, karena dalam kitab Pararaton nama Gajah Bagon disebut secara khusus. Ketika itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Bagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandaan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Bagon selamat, kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Berita Pararaton menyebutkan bahwa runtuhnya Keraton Singosari adalah akibat serangan Jayakatwang dari gelang-gelang atau Kediri tahun 1292 Masehi. Awalnya Raden Wijaya, menantu Kertanegara, disertai dengan pengawal dan teman-teman setianya seperti Lembu Sora, Nambi, Ronggolawe, Gajah Bagon, Pedang, Dangdi mencoba bertahan, tapi akhirnya diputuskan untuk mengungsi ke utara. Gajah Bagon yang telah bertempur hebat melawan tentara Kediri terkena tombak di bagian pahanya. Pararaton secara lugas dan panjang lebar menulis perjalanan Raden Wijaya yang mengungsi ke utara. Akhirnya tiba di hutan kawasan Telaga Pager. Diputuskan kemudian
Raden Wijaya harus menuju Madura meminta perlindungan Arya Wiraraja. Akhirnya dengan susah payah rombongan Raden Wijaya tiba di desa Pandaan dan diterima oleh kepala desa bernama Macan Kuping. Raden Wijaya disuguhi kelapa muda yang setelah dibuka ternyata isinya tak lain nasi putih. Dari berita ini dapat ditafsirkan keadaan berangsur-angsur aman dan Gajah Bakon sembuh dari lukanya. Sangat mungkin ia lalu menikah dengan anak perempuan Macan Kuping. Setelah penghulu desa Pandaan itu meninggal, Gajah Bakon menggantikan kedudukannya menjadi kepala desa Pandaan. Kemudian keadaan semakin membaik. Majapahit berdiri dan Wijaya menjadi raja. Saat itulah teman-teman seperjuangan Wijaya mendapat kedudukan masing-masing, walaupun berbagai sumber menyatakan ada yang tidak puas. Gajah Bakon tetap menjadi penguasa daerah Pandaan. Kiranya dapat kita tafsirkan pula bahwa Mbah Dharma Wangsa tiada lain adalah Empu Sura Dharma Wiyasa atau Empu Sura Dharma Yogi atau Mbah Gajah Bakon, menantu dari Mbah Macan Kuping atau Mbah Pandak, sekaligus ayahanda dari Mahapati Majapahit, Gajah Mada. Misteri asal-usul, silsilah maupun makam Gajah Mada harus menjadi perhatian serius kita semua, tidak hanya dari pihak pemerintah, aktivis sejarah, termasuk juga pihak desa, agar sejarah besar para pendahulu kita tidak kabur. Karena kita hanya mengurusi perut dan politik saja. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya? Dulu, apakah benar bahwa makam Mbah Dharma Wangsa adalah makam dari Mbah Gajah Bakon, yaitu ayah dari Patih Gajah Mada? Tentu masih membutuhkan penelitian yang lebih seksama, dan tidak hanya dibutuhkan perhatian serta keseriusan dari pemerintah, tapi juga warga sekitar yang harus menguak misteri di balik keberadaan dari makam Mbah Dharma Wangsa. Dulur, selain makam Mbah Dharma Wangsa, tak jauh dari lokasi, yaitu di sebelah barat makam Mbah Dharma Wangsa, yaitu tepatnya di makam umum Dusun Kasri. Nah, terdapat makam dari Mbah Yai Marhaban, yaitu tokoh ulama desa Kasri. Yang di sebelah kanan adalah makam Mbah Yai Marhaban, sedangkan di sebelah kirinya adalah makam istri beliau. Dulur, selain makam Mbah Yai Marhaban, di lokasi makam umum Dusun Kasri ini masih terdapat satu makam lagi, yaitu makam dari Mbah Jogorekso, sesepuh Dusun Kasri. Nah, ini makam dari Mbah Kerto Jogorekso. Posisinya berada di sudut pojok makam umum. Assalamualaikum. Pojok makam umum Dusun Kasri. Makam dari Mbah Kerto Jogorekso.
Nah, demikian dulur perjalanan singkat kita kali ini dari makam Mbah Darmawangsa yang ada di Dusun Kasri, Kelurahan Petung Asri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Ikuti terus perjalanan saya belusuan menapak tilas jejak para leluhur kita hanya di Sarko Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.